Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Bambang SPDI. Saya adalah guru di SMP Islam Nurul Haq Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan pertama di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 41230199100404. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dalam jabatan di SMP Islam Nurul Haq Kota Batam. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan tema beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah video ukin saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kurang semangat, coba berdiri dulu semuanya, berdiri. Yang semangat ya, yang semangat. Semangat pagi. Ya, duduk, silakan duduk. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Oke. Mada darsunal ana? PAI. Baik. Qabla istimrari darsina al-yaum, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Saqra lakum kashfal hudur man du'iya ismuha faltakul hadirah. Aza Yumna Fadia, Debi Zumiati, Fiona Aulia, Mariroh, Gita Hamiza, Hamada Iyazi, Jacinda Aurora, Naila Jauharatun Nafisa, Najwa Alia Yanuariski, Nawila Putri Sandi. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita, tolong meja dirapikan ya. Yang ada di atas meja tolong dirapikan. Kalau masih ada sampah, tolong sampahnya diambil dan dibuang ke tong sampah. Sudah bersih semuanya? Sudah? Oke, baik. Mari bersama-sama kita membaca surah Ad-Duha. Wahid, ithnani, thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha.
Wal-laili idza saja. Ma buka wa ma qala. Baik. Hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, coba Najwa baca yang satu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Oke, coba. Ya baca. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Oke, yang nomor 3 baca. Coba. Memberikan contoh menerapkan keteladanan terhadap nabi dan rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar. Oke, Tiara nomor 4 baca. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Oke, nomor 5 Kairin. Menyusun laporan tentang penerapan sifat-sifat rasul dalam kehidupan generasi digital. Oke, nah inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Paham Tom? Oke, sebelum kita memasuki materi, Ustadz akan mengadakan ice breaking. Ya, jadi kalau Ustadz bilang, pokoknya kalau kalian mendengar kalimat tono, geser ke kanan. Oke, kalau mendengar kalimat tini, geser ke kiri. Oke, kalau kalian mendengar kalimat ayah, angkat tangan. Oke, kalau mendengar kalimat ibu, ke depan. Paham Tom? Paham Tom? Coba. Tono, tini, ayah, ibu. Oke, siap ya? Dengarkan. Pokoknya setiap mendengar kalimat tono, tini, ayah, dan ibu, silahkan bergerak dengan sesuai instruksi yang sudah diberikan. Suatu hari, tono, ayo, dan tini berangkat ke sekolah. Kalau kalimatnya udah berangkat ke sekolah, lulus lagi, jangan mereng terus. Ya. Oke, Ustaz ulang lagi. Suatu hari, Tono dan Tini berangkat ke sekolah. Tono dan Tini adalah siswa-siswi yang rajin. Tono dan Tini mencintai ayah dan ibunya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan. Iya, oke. Nah, perhatikan infografis yang ada di depan. Silakan baca, Kairin, dengan suara yang kuat. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim banyak nabi dan rasul sebagai panutan. Akan tetapi, hanya 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Serta sebagai muslim, kita wajib beriman kepada rasul dengan sepenuh hati, dengan cara meneladani sifat-sifat rasul. Iya. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah itu mengutus banyak nabi, betul? Betul, Allah mengutus banyak nabi. Tapi hanya beberapa nabi yang wajib kita imani. Berapa nabi yang wajib kita imani? Ada 25. Ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui.
Oke, perhatikan gambar di depan. Sudah? Jelas? Nah, siapa yang berani mengambil motivasi atau mengambil pembelajaran dari gambar yang Ustaz tampilkan? Di situ ada siap menjadi generasi digital, kemudian no hoax. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang berani? Oke. Dengan cara memposting video atau berita yang benar dan tidak menambah-nambahkan. Oke, tepuk tangan. Memasang sesuatu yang ada, kemudian kita menguploadnya di media sosial, tetapi yang kita upload di media sosial ini harus sesuai dengan fakta yang terjadi. Tidak boleh masih berita simpang siur atau hoax kita upload ke media sosial, karena itu bisa berakibat fatal. Paham Tom? Ustaz akan membagikan tentang rubrik bertafakur. Nanti silahkan kalian baca. Kemudian Ustaz minta 2 orang nanti maju ke depan untuk membaca dari rubrik yang dia pahami. Ya, ini akan Ustaz bagikan. Silakan dibaca. Nanti silakan diambil intisarinya dan maju ke depan. Oke, silakan baca. Kemudian nanti ditulis, tolong ditulis. Kemudian Ustaz minta 2 orang maju ke depan. Nah, perintahnya ada di bawah kan? Nah, silakan ditulis. Apa motivasi kalian nge-like? Ya. Apa motivasi kalian nge-like? Oke, sudah? Oke, anak-anak Ustaz, gimana? Sudah selesai membaca Mari Bertafakur? Sudah tahu hasilnya tadi bagaimana? Ya, coba Ustaz minta dibaca hasil yang kalian dapat. Coba silakan Quinza. Berdiri. Quinza, coba gimana? Karena kita bisa mengambil pelajaran yang baik dari sisi positif yang tercantum dari video tersebut. Oke, mengambil pelajaran yang baik dari sisi positif yang tercantum dari video tersebut. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Hamada, gimana? Apa motivasi kamu nge-like sesuatu yang ada di media sosial? Coba. Sebagai motivasi hidup bermanfaat bagi kita semua, terdapat ilmu di dalam video tersebut. Sebagai motivasi hidup. Kemudian Bermanfaat bagi kita semua. karena dia bermanfaat, apalagi? Bisa dilakukan dalam kehidupan sehari. Oh, mempraktekkan apa yang ada di media sosial ya. Tentunya hal-hal yang positif. Silakan duduk. Silakan kalian perhatikan video yang ada di depan. Kemudian apapun yang kalian dapat info baru yang ada di video, silahkan kalian catat di buku kalian. Fahim Tom? Nah, jadi silakan nonton video ini. Kalau ada info baru atau informasi baru yang baru kalian dapat, silahkan kalian catat di buku tulis kalian.
Oke, baik, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Sudah melihat videonya tadi? Sudah. Di situ kalian banyak mendapatkan info-info terbaru. Oke, sekarang Ustadz akan membagikan kelompok. Kemudian silahkan problem yang Ustadz berikan, masalah yang Ustadz berikan, kalian pecahkan. Ya, nanti setelah itu kita akan jual beli. Jadi nanti kelompok A mendatangi kelompok B mendatangi kelompok A, ada penjual, ada pembelinya. Faham Tom? Faham Tom? Nah, Ustaz akan kasih masalahnya. Pertama, kelompok A itu membahas tentang sifat-sifat Rasul Allah. Ya, ini kelompok membahas sifat-sifat Rasul Allah. Kelompok B ini membahas tentang mukjizat Rasul. Apa saja mukjizat Rasul? Ya. Kemudian kelompok C, silahkan cari apa saja tugas-tugas Nabi dan Rasul Allah. Ya, dan kelompok D, Ustadz minta apa hikmah kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Paham Tom? Paham Tom? Oke, sekarang silahkan pecahkan masalah yang Ustadz berikan. Siap kelompok, silakan membahas, silakan didiskusikan. Berbagai macam sumber silahkan. Ya.
Oke, Toib, anak-anak Ustadz sudah semuanya? Sudah. Oke, nah sekarang Ustadz minta semuanya hasil yang kalian kerjakan, kalian letakkan di atas meja, taruh kursi di atas meja, kemudian kalian tentukan siapa yang menjadi penjual dan siapa yang menjadi pembeli. Silakan. Silakan naikkan kursi ke atas meja. Silakan kursi naik ke atas meja dan silakan kalian mendatangi kelompoknya. Siapa yang menjadi penjual, siapa yang menjadi pembeli. Silakan. Silakan. Tentang hikmah meladani sifat Rasul Allah. Di sini kami dari kelompok Dewi Sartika. Ini semuanya karena ini hikmah sifat bermanusia. Memiliki teladan atau panutan dalam hidup. Nah, yang kedua, memiliki semangat dalam hidup dan tidak mudah putus asa. Yang ketiga, memiliki sikap tanggung jawab. Yang keempat, memiliki sikap santun dan hormat pada orang lain dan orang tua. Yang terakhir, sabar dan tabah. Kalau ini tuh semua hikmah meladani sifat Rasul. Cari lagi, pindah lagi ke toko lain. Ayo. Yang sudah silakan pindah ke toko lain. Ya, yang sudah pindah ke toko yang lain. Nah, silakan pindah ke toko yang lain. Beli. Sipa. Sini. Nih. Di sini Dewi Sartika ada menjual tentang hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah itu mengandung banyak hikmah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tuh ada memiliki teladan atau panutan dalam hidup. Dengan beriman kepada Rasul dan Allah, maka kita memiliki seorang yang bisa kita teladani atau perilakunya atau ikuti perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Habis ini Ustadz minta satu kelompok mengutus satu orang untuk bisa maju ke depan persentase hasil dari diskusi yang ia peroleh dari kelompoknya. Oke, untuk pertama Ustadz minta dari kelompok Dewi Sartika. Dewi Sartika siapa yang akan maju? Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azaimuna Fadia dari kelompok Dewi Sartika akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang hikmah meladani sifat Rasul. Nah, hikmah meladani sifat Rasul itu satu, memiliki teladan atau panutan dalam hidup. Kita tuh pasti kalau misalnya beriman kepada Rasul pasti memiliki panutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua tuh memiliki semangat dalam hidup dan tidak mudah putus asa. Rasulullah tuh tidak pernah putus asa dalam berdakwah. Yang ketiga itu memiliki sifat tanggung jawab. Kita tuh harus selalu tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Yang keempat, memiliki sikap santun dan hormat pada orang tua dan orang lain. Yang kelima, sabar dan tabah. Rasulullah tuh selalu sabar dalam berdakwah. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuk tangan. Kelompok dari Cut Nyadin ya untuk maju ke depan. Siapa Cut Nyadin? Oke, Kairin silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairan Hamadian dari kelompok Cut Nyadin akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan mukjizat Rasul. Yang pertama, Nabi Nuh membuat perahu yang besar untuk menyelamatkan orang-orang beriman. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak hangus dalam api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Ketiga, Nabi Musa, pangkatnya bisa menjadi ular dan membelah lautan. Nabi Isa membuat burung dari tanah kemudian hidup, dapat menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad membelah bulan menjadi dua, mengeluarkan air dari celah-celah tangan dan juga Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok Cut Nyadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, give applause Cut Nyadin. Oke, baik. Anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian tadi sudah maju per kelompok dan sudah mengerjakan lembar kerja yang Ustadz suruh dari buku kalian. Nah, sekarang kita akan menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Ustadz akan mau merefleksi. Ya. Ada berapa nabi yang Allah turunkan ke bumi? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ada berapa nabi? 25 nabi. Betul tidak? Allah itu menurunkan banyak nabi. Tapi yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi. Nah, siapa yang tahu tugas Rasul? Ayo, apa tugas Rasul? Menyampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Siapa yang tahu mukjizatnya Rasul dan Nabi? Apa? Muhammad Al-Quran. Salah satunya Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Siapa yang tahu apa saja sifat-sifat Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala? Oke, apa saja? Sidik, amanah, tablik, fatona. Tepuk tangan. Nah, pertanyaan Ustaz terakhir, siapa yang tahu tentang hikmah beriman kepada Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala? Oke, coba berdiri. Memiliki teladan atau panutan dalam hidup. Oke, hikmahnya adalah kita memiliki teladan atau atau kita memiliki contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Rasul itu berbicara dengan kawannya, bagaimana Rasul itu berbicara dengan orang tua, bagaimana Rasulullah itu bermasyarakat, menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pagi hari ini. Ustadz pesan dengan kalian, manjadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Marilah kita tutup kegiatan kita dengan membaca Alhamdulillah. Naqra doa kafaratul majlis. Semangat pagi. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.